Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, yaitu Mizana Adli. Di sini saya akan membahas materi mengenai awal pemeriksaan akuntan, di mana materi ini dirangkup dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, dan di mana mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Tony Iswandi. Kepada Bapak Tony Iswandi SEMMAKT saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang, di mana yang pertama saya sendiri Mizana Adli sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Elsa Septiana serta Riza Laila. Untuk materi pertama akan langsung saja disampaikan oleh rekan saya. Kepada Elsa Septiana, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang A, penerimaan perikatan audit. Bentuk perikatan ini tertulis sebagai surat perikatan audit. Proses penerimaan perikatan audit dilaksanakan oleh auditor melalui 6 tahap, yaitu 1. Mengevaluasi integritas manajemen. Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko besar. Yang A, mengidentifikasi pemakai laporan audit. Yang B, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Yang C, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAI. Yang keempat, menilai independensi. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan. Yang keenam, membuat surat perikatan audit. Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditing, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Elsa Septiana. Selanjutnya materi perencanaan audit akan disampaikan oleh Riza Laila. Kepada Riza Laila, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu B, perencanaan audit, di mana standar pekerjaan lapangan pertama mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai yang bertujuan untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup dalam suatu saat ini untuk membantu menekan biaya audit, untuk menghindari biaya audit, dan untuk menghindari salah pengertian dari klien. Setelah auditor memutuskan untuk menerima perakitan dari klien, auditor kemudian merencanakan auditnya melalui 7 tahapan. Tahapan yang pertama itu memahami bisnis dan industri klien. Mengapa seorang auditor harus memahami bisnis dalam proses penerimaan klien? Karena dalam standar profesi akuntan publik mengharuskan auditor memperoleh pemahaman bisnis klien dan jasa yang akan dilakukan setiap perakitan, yang nantinya akan membantu KAP dalam mengurangi berbagai potensi risiko baik dari sisi auditor maupun dari sisi klien. Yang kedua itu melaksanakan prosedur analitik. Tujuan dari melakukan prosedur analitis ini untuk memahami industri dan bisnis klien, menetapkan kesinambungan usaha, serta mengindikasikan kemungkinan adanya salah saji dan mengurangi pengujian rinci. Yang ketiga, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Mengapa auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas awal pada tahap perencanaan audit? Karena seorang auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit, karena seorang auditor harus bisa menentukan berapa jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan klien. Yang keempat, mempertimbangkan risiko bawaan. Risiko bawaan mengukur penilaian auditor atas kemungkinan terdapatnya salah saji material, baik kecurangan maupun kesalahan dalam suatu bagian pengauditan sebelum melakukan pertimbangan efektivitas pengendalian internal klien. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perakitan dengan klien berupa audit tahun pertama. Yang keenam, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Yang ketujuh, memahami pengendalian internal klien. Mengapa auditor
harus memahami pengendalian internal klien karena seorang auditor harus memahami struktur pengendalian intern perusahaan karena struktur pengendalian internal merupakan faktor yang penting dalam audit. Dengan begitu, struktur pengendalian internal yang dirancang dengan baik akan mampu melindungi aset klien dan menghasilkan informasi keuangan yang andal. Yang materi selanjutnya itu C, pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif, di mana dengan tujuan audit untuk mengevaluasi sudah tercapai. Pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi dari yang lain. Sedangkan pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Sementara pengujian substantif merupakan siklus audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Dengan ini tujuan audit untuk mengevaluasi sudah tercapai. Terima kasih kepada Riza Laila. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai penyelesaian audit. Auditor memeriksa risiko material dari perusahaan, apakah risiko tersebut bersifat material atau tidak. Risiko material ini adalah risiko kerugian finansial yang dihadapi oleh perusahaan akibat ketidakakuratan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Beberapa contoh dari risiko yaitu adalah risiko salah saji, risiko penipuan, risiko kepatuhan, risiko kesalahan pengendalian. Auditor ini akan menganalisis yang didapatkan dari lapangan dan akan terlihat jika ada kesalahan dari laporan keuangan perusahaan dan juga kerugian yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya, auditor akan mengklarifikasi ulang. Sebelumnya mengambil kesimpulan, seorang auditor akan mencocokkan hasil audit perusahaan dengan auditor yang lain. Jika auditor lainnya juga menemukan kesalahan keuangan yang sama, maka dipastikan ada laporan keuangan yang tidak beres. Materi terakhir itu pelaporan audit merupakan hasil dari kerjaan auditor yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya sehingga tidak boleh dibuat sembarangan. Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan itu harus berhati-hati. Di mana di dalam laporan audit ini harus mencakup yang pertama yaitu ada jenis dari opini. Beberapa jenis dari opini yaitu pertama opini wajar tanpa pengecualian. Ini adalah opini positif yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang telah disajikan itu secara wajar. Yang kedua, opini wajar dengan paragraf jelas. Opini ini menyatakan laporan keuangan entitas secara keseluruhan disajikan secara wajar, tetapi auditor ingin menambah paragraf perjelas. Yang keempat, opini tidak wajar, ketidaksetujuan auditor terkait kewajaran penyajian laporan keuangan entitas. Yang kelima itu pernyataan tidak memberikan opini. Auditor akan menolak memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan jika terdapat pembatasan yang luas lingkup audit sehingga auditor tidak dapat membentuk opini atas laporan keuangan. Yang kedua itu jasa yang diberikan. Beberapa jasa yang diberikan oleh auditor selain jasa audit laporan keuangan itu ada audit kepatuhan, menilai apakah perusahaan telah mematuhi hukum dan peraturan tertentu dalam menjalankan bisnisnya. Dua, yaitu audit operasional. Auditor mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, termasuk penggunaan sumber daya, pengelolaan proses bisnis, dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, audit sistem informasi. Auditor menilai pengendalian internal terhadap sistem informasi perusahaan tersebut, termasuk infrastruktur TI, jaringan komputer, dan basis data. Yang kelima, audit pajak, melakukan pemeriksaan atas kewajiban pajak perusahaan untuk memastikan laporan telah disusun sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang ketiga yaitu objek yang diaudit. Nah, satu, kas setara kas. Auditor melakukan konfirmasi saldo kas dan bank serta memastikan tidak ada kas atau bank yang tidak dilaporkan. Dua, piutang usaha. Auditor melakukan konfirmasi piutang, menguji umur piutang, dan memastikan cadangan penurunan nilai piutang yang dicatat dengan akurat. Yang ketiga, di sini ada persediaan. Auditor melakukan observasi fisik persediaan dan menguji metode penilaian persediaan apakah sudah sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, aset tetap. Yang kelima, utang usaha dan utang lainnya. Dan yang terakhir itu pendapatan dan beban. Auditor melakukan pengujian substansif untuk memastikan pendapatan, beban, dan biaya yang telah diakui dan dicatat dengan benar. Itulah beberapa objek yang biasanya menjadi fokus pemeriksaan dalam audit laporan keuangan. Ya, yang keempat di sini ada tujuan dan ruang lingkup audit.
di mana ruang lingkup audit dalam ruang lingkup tersebut disebutkan tanggung jawab auditor dan cakupan objek pemeriksaan audit. Ruang lingkup mencakup yaitu jenis audit, periode pelaksanaan audit, referensi standar audit yang digunakan, misalnya standar yang ditetapkan IAP atau KAP. Yang keempat, pernyataan bahwa audit meliputi pemeriksaan bukti-bukti transaksi dan catatan akuntansi. Yang kelima, pernyataan audit bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan dan ruang lingkup audit penting untuk diungkapkan dalam laporan audit agar pihak yang membaca memahami konteks pelaksanaan audit dan basis opini yang diberikan auditor setelah menyelesaikan tanggung jawab auditor. Dan yang terakhir yaitu hasil audit dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar, sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan ini harus dilakukan secara berhati-hati. Mungkin hanya itu yang dapat kami dari kelompok 1 dapat sampaikan mengenai pemeriksaan awal akuntansi. Jika ada kesalahan penyampaian atau materi yang kami sampaikan, kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video yang kami paparkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.